Kedua wanita cantik ini merupakan saudara kembar identik. Yang satu namanya Elisan Dedau, satunya lagi bernama Anne Dedau. Mereka lahir di Utica, New York pada tahun 1978. Saat mereka masih berusia 5 tahun, ibunya meninggal akibat kecelakaan. Hal ini mendorong mereka tumbuh menjadi sosok yang mandiri. Hidup tanpa seorang ibu membuat mereka saling menguatkan satu sama lain, walaupun tak jarang juga mereka kerap berselisih pendapat, bahkan bertengkar. Sekilas kita tidak bisa membedakan entah yang mana Elisan dan yang mana Anne. Meski wajah mereka sangatlah mirip, namun mereka memiliki sifat berbeda. Kepribadian Elisan cenderung ke koleris, yakni keras kepala, mudah tersinggung, berkemauan keras, serta lebih dominan. Sementara Anne berkepribadian pragmatis. Dia dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan berkepala dingin. Walau demikian, mereka kompak perihal kesenangan ataupun hobi. Dulu, mereka pernah sama-sama menjadi pemadu sorak saat duduk di bangku SMA. Lalu, ketika beranjak dewasa, mereka solid membangun bisnis dengan mendirikan studio yang mereka beri nama Twin Power Yoga di Palm Beach County, Florida pada tahun 2008. Bisnis yoga yang mereka jalani berhasil menghasilkan pundi-pundi dolar melimpah hingga menaikkan level perekonomian mereka. Mereka mampu membeli mobil mewah, menyewa apartemen bergengsi, dan membeli barang-barang mahal. Seiring dengan meningkatnya penghasilan mereka, nama kedua wanita kembar itu juga semakin dikenal oleh masyarakat lokal. Kepopuleran mereka bahkan sampai di telinga salah satu produser TV reality show. Produser tersebut menawari mereka kerjasama untuk tampil sebagai instruktur yoga di acara yang sedang direncanakan. Produser memberikan saran agar mereka menyewa studio yang lebih luas supaya acaranya kelak dapat menarik perhatian banyak penonton. Mengikuti saran si produser, pada tahun 2011, Elisan dan Anne memutuskan untuk menyewa studio yang lebih bagus serta lebih mahal di Jalan Clematis daerah Pantai Palm Barat. Akan tetapi malangnya, acara reality show mereka gagal diproduksi. Ini membuat mereka terjerumus ke lubang hutang piutang yang jumlahnya amat banyak. Mereka tidak mampu melunasi uang sewa studio yoga yang kontraknya telah ditandatangani sebagai tanda kesepakatan. Mereka kemudian meminjam uang ke sana kemari demi menutupi hutang tersebut. Meski demikian, mereka tetap menjalani bisnis yoga hingga tahun 2014. Namun di tahun itu, mereka tiba-tiba menutup bisnisnya. Elisan dan Anne pindah ke Park City, daerah Utah, meninggalkan karyawan mereka tanpa gaji dan juga pelanggan yang telah membayar keanggotaan. Para karyawan dan pelanggan mereka begitu marah karena merasa ditipu. Di Utah, Elisan dan Anne mengubah nama mereka. Elisan berubah menjadi Alexandria Duval, sedangkan Anne menjadi Anastasia Duval. Di sana, mereka memulai kehidupan barunya dengan membuka studio yoga lagi. Mereka pikir meninggalkan Florida adalah salah satu cara ampuh untuk menghindar dari jeratan hutang. Tapi rupanya, hal itu justru menambah masalah baru dalam hidup mereka. Bisnis yoga yang mereka kelola di Utah mengalami kebangkrutan. Mereka terlilit hutang sebesar $150.000. Alexandria dan Anastasia dipaksa kreditur mengajukan kebangkrutan di pengadilan setempat demi menyelesaikan kasus hutang piutang. Sedikit informasi hukum pengajuan kebangkrutan di Amerika yang mana membantu debitur dalam menyelesaikan pelunasan hutang dengan dua cara. Cara pertama, debitur melikuidasi asetnya untuk melunasi hutang. Cara kedua, yaitu membuat perencanaan pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Alexandria dan Anastasia memilih cara pertama, yakni melikuidasi seluruh aset yang mereka punya. Pasca pengajuan tersebut, hidup Alexandria dan Anastasia mulai berantakan. Mereka kerap kali mabuk-mabukan dan tak jarang juga mereka membuat onar di bar atau restoran. Pernah suatu hari, mereka diusir pemilik bar akibat kericuan yang mereka timbulkan. Kegagalan bisnis mereka di Utah memicu perdebatan-perdebatan kecil setiap harinya. Perselisihan Alexandria dan Anastasia terkadang membuat mereka bertengkar seperti anak remaja.
Mereka saling mengumpat, saling jambak-menjambak layaknya kucing dan tikus. Hubungan mereka berdua lama-kelamaan berubah menjadi hubungan tidak sehat alias toksik. Si koleris Alexandria seringkali mencari gara-gara yang berujung perdebatan sengit. Tetapi tak lama setelah mereka bertengkar, Alexandria dan Anastasia baikan lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Pada tahun 2015, saudara kembar itu memutuskan pindah ke Hawaii dalam rangka mencari kedamaian dengan mendalami ilmu keagamaan yang mereka anut. Namun, bukannya menemukan kedamaian, mereka malah menimbulkan masalah lagi dan lagi. Nah, suatu hari, pada malam Natal tahun 2015, mereka berdua menghabiskan waktu di sebuah restoran lokal. Di sana, mereka mengkonsumsi alkohol berlebihan hingga membuat keduanya tidak bisa mengendalikan diri. Mereka kembali bertengkar hebat layaknya anak remaja. Mereka saling jambak, saling pukul, saling gigit, intinya mereka berusaha melumpuhkan satu sama lain. Ketika pemilik restoran berusaha melerai, mereka berdua justru berbalik memarahi owner restoran. Alexandria dan Anastasia kembali berbaikan, lalu kompak menyerang pemilik restoran yang berani-beraninya ikut campur urusan mereka berdua. Mereka bahkan mengancam akan mendatangkan mafia untuk mengobrak-abrik restoran tersebut. Kesal dengan kelakuan si kembar, pemilik restoran mendatangkan polisi untuk mengamankan mereka. Alexandria dan Anastasia pun ditangkap dengan tuduhan ancaman teror serta pelanggaran perilaku tidak tertib. Setelah membayar sejumlah denda, mereka berdua kemudian dibebaskan. Alexandria dan Anastasia kembali menjalani kehidupan mereka bersama-sama, walaupun terkadang mereka saling berkelahi. Di tahun 2016, mereka sama-sama mendapati pacar baru. Alexandria mengencani seorang pria bernama Lonnie Dickerson, sedangkan Anastasia berpacaran dengan seorang pria berkulit hitam bernama Federico Bali. Pada bulan Mei tahun 2016, Anastasia dan kekasihnya Federico berencana akan pergi camping ke daerah Maui, Hawaii. Mereka berdua pergi menggunakan mobil SUV Ford yang mereka pinjam dari pacar Alexandria. Saat mereka berbelanja kebutuhan logistik di Costco Wholesale, tanpa sadar, Anastasia ternyata tidak sengaja mengambil kredit card milik saudara kembarnya. Anastasia kemudian mengajak Federico balik pulang ke rumahnya untuk mengambil kredit card miliknya sendiri. Sesampainya di rumah, entah bagaimana ceritanya, Alexandria tiba-tiba berubah pikiran ingin ikut camping bersama mereka. Federico mengizinkan Alexandria ikut asalkan ia tidak membawa alkohol, sebab sebagaimana yang kita ketahui, kedua saudara kembar itu merupakan pecandu berat. Sebagai kekasih sekaligus calon ipar, Federico berupaya membantu mereka dalam menghentikan kebiasaan buruk mengkonsumsi alkohol. Akan tetapi rupanya, Alexandria diam-diam membawa sebotol miras. Federico dan Anastasia sangat kecewa dengan tingkah laku Alexandria. Dalam sepanjang perjalanan, Anastasia memaki mengucapkan sumpah serapah yang mengakibatkan mereka adu mulut. Pertikaian di antara mereka berdua sempat mereda setibanya di tempat tujuan sebab masing-masing dari mereka bertiga sibuk mendirikan tenda dan merapikan barang-barang bawaan. Setelah pekerjaan selesai, mereka bertiga makan malam bersama di luar tenda sambil menikmati pemandangan pinggir pantai Pulau Maui. Tak lama setelah itu, Alexandria memutuskan beristirahat duluan masuk ke dalam tenda, sementara Anastasia dan Federico memilih tidur di mobil. Lalu, sekitar pukul 4:30 pagi, tanggal 29 Mei tahun 2016, Alexandria menghampiri mereka berdua di mobil, berusaha membangunkan mereka dengan mengetuk jendela mobil. Alexandria meminta mereka segera keluar dari mobil tersebut, tetapi Anastasia enggan menuruti perkataan saudaranya. Merasa terganggu serta kesal, Anastasia bertanya kepada Alexandria, "Mengapa kamu mesti ikut camping bersama kami?" Alexandria hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaannya. Disitulah pertikaian di antara mereka kembali meradang. Adu mulut serta adu fisik pasti terjadi setiap kali mereka berselisih. Tidak ada seorang pun yang dapat menenangkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Perdebatan di antara mereka berdua kemudian berakhir dengan kesepakatan kembali pulang ke rumah.
Ketika Frederico sedang berkemas, mendadak Anastasia dan saudaranya Alexandria pamit sebentar mencari toilet terdekat. Namun, 15 menit berlalu, kedua saudara kembar itu tak kunjung balik ke perkemahan. Frederico yang mulai khawatir memutuskan berjalan kaki mencari keberadaan mereka, tetapi sia-sia. Ponsel mereka juga tidak dapat dihubungi. Dengan terpaksa, Frederico akhirnya mencari tumpangan untuk bisa kembali pulang ke rumah. Dalam hati, Frederico bertanya-tanya, kemana sebenarnya Alexandria dan Anastasia pergi? Pertanyaan tersebut terjawab pada hari itu juga melalui siaran TV lokal yang melaporkan berita kecelakaan tunggal sebuah mobil SUV berwarna silver yang dikendarai Alexandria dan Anastasia terjatuh di dasar tebing setinggi 200 kaki di jalanan Pulau Maui, Hawaii. Satu penumpang yakni Anastasia dinyatakan tewas, sementara Alexandria menderita luka ringan pada bagian lengan. Mengetahui berita ini, Frederico bergegas mencari keberadaan Alexandria yang dirawat di Maui Memorial Medical Center. Ia bertanya kepada Alexandria, apa yang sebenarnya terjadi? Alexandria hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Saat Loni, pacarnya Alexandria yang juga berada di sana, sedang keluar mengambil obat, tingkah aneh Alexandria mulai terlihat. Ia mendekati Frederico, lalu menyandarkan kepalanya di bahu kekasih saudara kembarnya yang sudah mati. Alexandria mencoba menggoda Frederico. Yang lebih mengherankannya lagi, beberapa hari usai saudaranya meninggal, Alexandria nampak mengkopi perilaku serta tindak tanduk kembarannya. Ia bahkan mengenakan baju-baju milik Anastasia. Sesaat pasca kejadian yang merenggut nyawa saudaranya itu, Alexandria terlihat baik-baik saja. Ia tidak menunjukkan perasaan sedih atau kehilangan seseorang sama sekali. Hal ini tentu mengundang kecurigaan polisi dan media lokal. Apalagi berita insiden yang menimpa kedua wanita kembar tersebut telah mencuri perhatian publik serta menjadi sorotan. Beruntungnya, beberapa saat sebelum kejadian, ada sejumlah orang saksi yang sempat melihat mobil SUV yang dikendarai Alexandria dan Anastasia. Saksi-saksi itu juga melaporkan kecelakaan tunggal di dasar tebing Maui kepada polisi setempat. Salah satu saksi bernama Toliva menjelaskan bahwa sebelum mobil terjun ke tebing, dia beserta penumpang van tidak bisa melintas sebab dari arah berlawanan ada sebuah mobil SUV menghalangi kendaraan mereka dengan kondisi lampu hazard berkedip. Toliva yang duduk di kursi paling belakang menyaksikan dua penumpang wanita dalam mobil SUV silver tengah berkelahi. Mereka saling jambak, saling pukul, dan terakhir ketika mobil SUV itu bergerak melewati mobil van, saksi melihat kepala pengemudi ditarik ke kursi penumpang. Lalu mobil tersebut tersentak ke kiri, menabrak tepi dinding bebatuan hingga terjatuh di dasar tebing. Mendapati informasi dari para saksi, penyidik mencari tahu lebih lanjut penyebab kecelakaan mobil yang dikendarai Alexandria. Apakah ini kecelakaan yang disengaja atau bukan? Polisi memeriksa kembali mobil SUV yang dikendarai Alexandria dan beruntungnya mereka menemukan kotak hitam seperti yang biasa ada di pesawat-pesawat. Mereka bisa melihat apa yang terjadi pada saat kecelakaan berlangsung. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas menyimpulkan bahwa ketika mobil menabrak dinding tebing, tidak ada tanda-tanda Alexandria menginjak rem. Selain itu, terjadi akselerasi, yakni peningkatan kecepatan yang tadinya mobil melaju 40 mil per jam menjadi 48,3 mil per jam dalam waktu 1,5 detik. Data juga menunjukkan kalau setir mobil diputar 288 derajat ke arah kiri. Saat mobil terjatuh, semua airbag mengembang, namun penumpang yakni Anastasia terpental ke kursi belakang hingga mengakibatkan benturan hebat pada bagian kepala yang menyebabkan ia tewas di tempat. Sedangkan pengemudi, yaitu Alexandria, masih aman berada di posisinya. Dari sinilah polisi menyadari kalau kecelakaan itu sepertinya disengaja. Apalagi posisi mobil mendarat tepat di bebatuan. Padahal di sekeliling wilayah tersebut lebih luas permukaan air laut ketimbang bebatuan. Hanya sedikit spot bebatuan yang terdapat di dasar tebing jalanan dari Pulau Maui menuju kota Hana. Nampaknya posisi jatuhnya mobil SUV yang dikendarai Alexandria sudah ditentukan sebelumnya.
5 hari pasca insiden kecelakaan itu, polisi berupaya menangkap Alexandria dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2, yaitu pembunuhan terencana atau kejahatan yang tidak melibatkan keadaan khusus. Akan tetapi, pada saat polisi pergi ke rumah Alexandria untuk menangkapnya, ternyata wanita itu sudah tidak ada di sana. Rupanya, Alexandria tahu kalau polisi akan menangkapnya, sehingga ia berusaha melarikan diri. Menyadari hal ini, petugas segera mencari tahu keberadaannya dengan memeriksa daftar booking pesawat di Bandara Maui. Sebab satu-satunya cara agar bisa meninggalkan Pulau Maui adalah terbang dengan menggunakan pesawat. Karena hari itu pesawat mengalami kendala teknis yang mengakibatkan penundaan jadwal terbang, Alexandria pun terpaksa memesan hotel dekat bandara. Dan di hotel itulah polisi menjemput paksa Alexandria. Kasus Alexandria mulai disidangkan pada tanggal 29 Januari tahun 2018. Jaksa pembela berpendapat kalau kecelakaan tersebut murni bukan karena disengaja. Hal ini dibuktikan oleh penemuan rambut di genggaman tangan mendiang Anastasia yang menunjukkan bahwa saat insiden itu terjadi, Alexandria hilang kendali sebab rambutnya dijambak Anastasia yang membuat ia tidak fokus mengendarai mobil. Terlebih lagi, dari laporan pemeriksaan medis mengungkapkan Alexandria menyetir dalam kondisi mabuk berat. Meninjau bukti serta temuan yang ditunjukkan di persidangan membuat hakim memutuskan vonis bebas kepada Alexandria. Walaupun kasus ini sempat dijalankan sidang ulang, namun tetap keputusan akhir hakim tidak berubah. Alexandria dinyatakan resmi bebas dari dakwaan kasus pembunuhan tingkat 2 pada tanggal 1 Februari tahun 2018. So, apa pendapat kalian mengenai kasus barusan yang kita bahas? Benarkah kecelakaan yang menewaskan saudara kembar Alexandria merupakan kecelakaan murni atau disengaja? Tulis analisa serta pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Have a nice day and see you.